Bapak Ibu, Saudara, bersyukur ya kita bisa berkumpul kembali pagi ini. Seberapa kita yang ada, kita mau siapkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Kita mengucapkan syukur pada Tuhan untuk penyertaannya sepanjang minggu ini. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami ada sebagaimana ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pertolongan-pertolongan yang Tuhan sudah kerjakan buat kehidupan kami. Engkau yang terus menyertai kami, Engkau yang gak pernah meninggalkan kami, Engkau yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Bapak, pagi ini kami mohon Tuhan berikan kami damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kasih-Mu, biar kami benar-benar bisa menikmati kehadiran Tuhan, menikmati indahnya kebersamaan dengan Tuhan. Kami bisa bersama-sama bersukacita dalam hadirat Tuhan. Kami bisa bersorak-sorai, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan ketenangan dalam hati kami, karena hari-hari ini yang kami butuhkan adalah ketenangan dan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu.
mempercayai Engkau Yesus. Kami mau terus mempercayai Engkau Tuhan. Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pertolongan-Mu sempurna Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu sempurna bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib, Kau dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, amin Tuhan, Kau baik. Tuhan dahsyat, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Perlindungan-Mu dahsyat dan ajaib. Penyertaan-Mu luar biasa buat kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mau terus bersyukur padamu Tuhan. Apapun yang terjadi atas kehidupan kami, kami mau terus belajar bersyukur padamu Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik buat kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan dahsyat. Katakan dengan penuh ucapan syukur kita pagi ini. Buat Tuhan Yesus baik, Tuhan dahsyat. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Penyertaan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya Tuhan. Pertolongan-Mu dahsyat dan ajaib. Kebaikan-Mu tak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur.
tertuju padamu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, oh rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin Tuhan, haleluya. Biar kami terus merasakan kasih-Mu Tuhan. Biar kami terus merasakan kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu sepanjang kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan dahsyat dan ajaib buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat luar biasa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kedahsyatan Tuhan yang Tuhan kerjakan sepanjang minggu ini buat kehidupan kami. Tidak berkesudahan kasih setia-Mu buat kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami mau terus belajar bersuka cita dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau terus mengatakan bahwa Tuhan Yesus terus baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kiri kanan depan belakang kita. Katakan Tuhan itu dahsyat, Tuhan ajaib. Tuhan Yesus baik, apapun keadaan kondisi kita, Dia selalu amat sangat baik buat kehidupan kita. Katakan dengan iman bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, ya, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan dengan iman, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan jemaat aja Tuhan Yesus baik ya, katakan amin. Yes, Engkau baik Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan, yes, amin. Dengan iman kami katakan Tuhan baik. Ya, amin. Yes, sama-sama katakan. Ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin, Yesus baik. Nah, kami mau terus menikmati kebaikan-Mu Tuhan, dan kami mau terus terima sukacita dari-Mu Yesus. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
memenuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan pernah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Amin, amin, amin. Agak dulu. Oke, haleluya. Kita mau lanjut lagi ya. Tadi musiknya agak tinggi. Silakan pemain musik naikkan pujian lagi. Jangan sampai keadaan ini buat suasana sukacita hilang. Ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Sekali lagi katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya, biar sukacitamu mengalir atas kami. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata menuhiku. Amin, amin, amin. Sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya. Amin, amin Yesus. Ya, biar sukacitamu terus melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Yes, haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh membutuhkan sukacitamu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh membutuhkan penyertaan-Mu Tuhan. Kami sungguh membutuhkan perlindungan-Mu buat kehidupan kami. Jangan biarkan kami ragu akan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Biar janji-janji-Mu yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami terus ada dan nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus berseru padamu Tuhan. Dan biar mata kami terus tertuju padamu Yesus. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala
dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Amin, amin Yesus. Terima kasih Tuhan buat cara-caramu yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Amin, amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Amin. Kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Biar musik dengan pujian ini kita merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, jalan-jalan yang sempurna buat kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, dengan sepenuh hati katakan bahwa Tuhan selalu punya jalan untuk menolong kita. Amin, amin Yesus. Makasih Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Amin Yesus. Yes, Kau dahsyat Tuhan. Amin. Dan ku tenang. Yes, ibarat saya serahkan pada hambanya. Selalu punya jalan untuk menolongku. Punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan.
Tuhanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. amin, haleluya. Allah yang ajaib, Kau hadir di tempat ini. Kau ada bersama dengan kami. Kau yang tahu persoalan pergumulan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau yang kami kenal di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kaulah yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Dan sungguh Tuhan, kami mau berkata kepadamu pagi hari ini, bahwa kami tenang berada di dalam jalan-Mu. Karena itu kami mau ada tetap terus di dalam jalan kebenaran firman. Pagi hari ini Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu agar hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi kami semua, berikan kemampuan kepada kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan segala perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam berkat nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Haleluya. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Walaupun di dalam kehidupan kita, setiap hari kita tentu diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan pergumulan dalam hidup kita. Tetapi kita perlu yakin di dalam kehidupan kita bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Karena itu pagi hari ini saya percaya bahwa kita sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Izinkan firman Tuhan ini ya masuk di dalam pikiran dan hati kita agar supaya kita bisa memahaminya dan dapat melakukannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan berbicara tentang kebesaran Tuhan, dan kita memiliki tema tentang subtemanya itu memahami konsep kunci kerajaan Allah. Jadi pada hari ini kita mau belajar tentang memahami konsep kunci kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di situ ya, ada kunci. Saudara mau terima kunci? Kunci kerajaan Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara percaya bahwa saudara saat ini hidup di dalam kerajaan Allah? Haleluya. Nah, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah di muka bumi ini. Karena kita percaya kepada Tuhan yang menjadi raja atas hidup kita, yang terus memerintah hidup kita pada hari-hari ini ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Lukas, kita lihat di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-32 ya. Lukas pasal 12 ayat yang ke-32 itu yang akan menjadi dasar pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Coba kita bersama-sama bacanya. Ya, di slide sudah tersedia, bisa baca? Oke, dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama ya. Saya akan berikan apa-apa. 2, 3. Jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah, jadi dia bilang, jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah memberikan ke kamu kerajaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam perikop, di dalam kitab Lukas 12 ini, ya,
kemudian di dalam ayat yang ke-32 yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, ya. Kalau di dalam judul perikopnya, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di situ, itu berbicara tentang kekhawatiran, ya, tentang apa yang dikhawatirkan oleh murid-murid, oleh pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu, ya. Mereka khawatir, tentu ini ayat yang paralel dengan kitab Matius pasalnya yang ke-6. Kemudian dikatakan di situ, ayat 33 dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu, ya, ditambahkan kepadamu. Nah, jadi murid-murid tentu mereka berada pada situasi dan suasana yang membuat mereka khawatir di dalam kehidupan mereka, ya. Mereka mengalami kekhawatiran demi kekhawatiran hidup. Kemudian Tuhan Yesus berkata, jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi kerajaan Allah itu sudah diberikan kepada kita, apalagi hal-hal yang ada di dalam kerajaan itu pasti kita bisa nikmati, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara, ya, pada dasarnya setiap bangsa dan kerajaan itu mempunyai prinsip dan hukum yang dituangkan dalam suatu undang-undang negara, ya, yang harus ditaati atau harus dituruti oleh setiap warga negara, ya. Jadi semua warga negara harus menuruti agar apa, Bapak Ibu Saudara, mereka bisa memperoleh manfaat atau mengalami manfaat dan hak kewarganegaraannya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang prinsip dan undang-undang itu, ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, di mana prinsip dan hukum itu disebut oleh Tuhan Yesus sebagai kunci kerajaan. Nah, kunci kerajaan itu diberikan kepada setiap kita. Apakah saudara sudah memperoleh kunci kerajaan itu? Saudara, kita masuk di dalam kerajaan Allah. Ini kunci ini bukan berbicara untuk masuk di dalam kerajaan Allah, ya. Karena kita sudah masuk dalam kerajaan Allah. Karena kita kalau dulu kita berada di bawah kuasa dosa, kemudian kita dipindahkan oleh Tuhan Yesus kepada terangnya yang ajaib, sehingga kita berada di dalam kerajaan Allah. Namun ketika kita ada di dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah di muka bumi ini, ya, kita dijanjikan oleh Tuhan untuk bisa menikmati hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa bisa kita nikmati. Dan itu adalah hak-hak sebagai warga negara kerajaan sorga. Karena kita dikatakan dalam firman Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang memiliki kewargaan di mana? Kerajaan sorga. Ya. Jadi kita memiliki hak yang kita bisa nikmati di dalam kerajaan Allah ini. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat, ya, ini kunci kerajaan Allah. Saya percaya bahwa kita semua sudah memiliki kunci kerajaan Allah. Amin. Nah, kunci kerajaan Allah, saya sebenarnya bawa ini, ya. Maafkan saya lupa ngambil ini. Saya mau kasih contoh nih. Nah, begini. Nih, saya temukan kunci ini di rumah. Ini ngegantung di rumah. Saya mau cocokkan banyak ini, tapi nggak bisa digunakan. Ini saya cocokkan di pintu, nggak bisa. Saya nggak tahu ini kunci di mana ini, ya. Mungkin itu kunci di rumah yang lalu, tapi masih ada di rumah saya.
Nah ini percuma saya punya kunci ini. Karena kunci ini tidak dapat digunakan. Nah saudara, kalau kita memiliki kunci tetapi tidak dapat dicocokkan ke suatu lubang kunci tertentu, itu sama saja dengan tidak memiliki kunci. Karena kunci tersebut tidak dapat digunakan dan itu sama artinya sesuatu benda yang tidak ada gunanya. Semua sia-sia, pintu yang ada tidak dapat dibuka. Saya mau buka lemari menggunakan ini nggak bisa karena nggak cocok gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sudah memiliki kunci. Ini adalah rahasianya ya. Karena semua aturan yang ada, semua aturan-aturan dalam kerajaan Allah itu terdapat di dalam Alkitab ini. Dan itu yang dimaksud oleh Tuhan ketika ia berbicara tentang kunci kerajaan Allah. Jadi kunci kerajaan Allah ini adalah masternya. Cuman ketika kita masuk di dalam, ketika kita mau menikmati janji-janji Tuhan, nah Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami ya. Kita tentu perlu belajar Bapak Ibu Saudara, perlu mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kunci kerajaan Allah, ini yang dia maksudkan dengan Bapak Ibu Saudara, dengan banyak umat Tuhan mempunyai satu kunci yaitu firman Tuhan tetapi tidak dapat membuka. Itu sia-sia. Sebenarnya kita sudah dikasih kunci-kunci untuk membuka hal-hal yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa nikmati. Tetapi kalau kita tidak dapat membukanya, ya nggak ada manfaatnya. Alkitab itu tidak akan bermanfaat bagi kita kalau kita tidak tahu menggunakannya. Ya. Oleh karena itu kunci itu kita harus tahu, kita harus pelajari, kita harus mengetahuinya. Oh ini kuncinya ini. Kalau untuk mengertikan, oh ini agak besar, ini agak gede, ini ada gerigi-geriginya begini. Sepertinya ini kunci pintu depan, ya kan? Kalau untuk pintu depan nggak bisa kita kasih kunci yang kecil. Jadi udah ada hal tertentu dan itu harus ada kesesuaiannya. Oleh karena itu butuh pengetahuan. Kita harus mengetahui kunci mana yang digunakan untuk apa. Ya. Sehingga kita bisa menggunakannya dengan baik. Nah tentu Tuhan berjanji bahwa dia akan memberikan pertolongan kepada kita, perlindungan, berkat dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Itu semua janji Tuhan di dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Ya tetapi kalau kita tidak memahami, ya kita hanya sekedar tahu. Siapa ya sih yang tidak tahu bahwa firman Tuhan ini merupakan firman yang penuh kuasa, yang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Pasti kalau saya tanya, firman Tuhan itu luar biasa enggak? Oh pasti semua katakan luar biasa, dahsyat. Bahkan yes, mantap katanya kan. Cuman yang jadi masalah kalau ditanya mengalami kedahsyatan firman Tuhan enggak? Belum tentu, ya kan? Kenapa? Karena terkadang kita hanya sekedar tahu bahwa itu luar biasa. Tetapi kita tidak berusaha untuk melakukannya atau menggunakan firman Tuhan ini sesuai dengan peruntukannya. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini ada orang malah menyalahgunakan firman Tuhan. Firman Tuhan digunakan untuk menyerang sesama. Ya, sesama saudara seiman gitu kan. Padahal firman Tuhan di sini diberikan kepada kita untuk kita gunakan untuk membuka semua janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah kita harus memiliki pengetahuan. Karena pengetahuan akan firman Tuhan itu penting. Dan untuk memiliki pengetahuan tersebut kita harus belajar. Nggak bisa, oh ya ini firman Tuhan. Tapi kita nggak mau belajar. Banyak orang kalau diajak, ayo kita belajar tentang firman Tuhan. Aduh kayaknya susah. Saya udah nggak bisa belajar lagi, ikut-ikut aja gitu ya. Yang penting saya rajin ke gereja.
hanya rajin ke gereja, mau belajar firman Tuhan nanti. Ya. Tapi saya percaya bahwa kita semua mau merindukan untuk belajar firman Tuhan. Amin. Supaya ketika kita belajar firman Tuhan, baik melalui penyampaian firman Tuhan atau kita belajar sendiri di rumah, kita buka firman Tuhan. Setiap hari kita baca firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita mengetahui ini firman Tuhan ini menguatkan saya. Firman Tuhan ini membawa saya kepada kemenangan demi kemenangan. Ya. Dan banyak orang percaya mengetahui firman Tuhan penuh kuasa. Tetapi mereka tidak menerapkan atau mempraktekkannya. Nah, bagaimana mungkin mereka akan mengalami kuasa firman Tuhan tersebut? Ya, kalau kita mau mengalami kuasa firman yang luar biasa itu, ya praktekkan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, Yesus itu melakukan perkara-perkara dahsyat. Ya, Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara dahsyat, bahkan dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang sakit. Amin. Itu juga Tuhan Yesus bilang kita bisa melakukan hal-hal yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Bahkan Tuhan Yesus berkata kita bisa melakukan hal-hal yang bahkan lebih dari apa yang dia lakukan selama ia di muka bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam kitab Lukas tadi ya, dikatakan bahwa janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi kita terus diingatkan agar supaya kita tidak perlu takut tentang apa atau persoalan yang kita hadapi, karena Bapa Sorgawi telah memberikan kerajaan itu kepada kita. Dan itu merupakan milik yang harus dipertahankan karena Yesus sendiri yang mendatangkan kerajaan tersebut untuk kita. Di mana kita dahulunya, ya dahulu kan kita adalah orang-orang yang harusnya menuju kepada kebinasaan ya. Kita orang-orang yang hidupnya sudah tiada artinya. Tetapi sekarang kita adalah pribadi-pribadi yang sangat berarti di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu jangan takut, jangan sampai kekhawatiran masalah-masalah hidup kita, baik masalah makan, minum, pakai, apalagi kita sekarang ini kita hidup di dalam masa-masa pandemi atau kita hidup di situasi dan suasana yang banyak orang berkata bahwa kita hidup di dalam kondisi yang sulit. Ya. Kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan pembelaan Tuhan. Namun kalau kita tidak mengerti, tidak memahami kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan hanyut dengan persoalan ini. Kita akan dibawa oleh masalah kita sehingga kita kalah di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan bilang kita kerajaan Allah jadi dikasih ke kita, ya. Apalagi hal-hal yang akan melengkapi kehidupan kita, hanya sebagai pelengkap. Tuhan akan berikan kepada kita, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus akan terus menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita membutuhkan pertolongan pasti Dia akan menolong kita. Karena kalau kita baca juga di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 10 Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan bahwa Lukas 8 ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dikatakan, kepadamu ya diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Jadi kepada kita sebagai orang yang percaya, murid-murid Tuhan, kita diberi karunia untuk mengetahui kerajaan Allah. Jadi kalau kita perhatikan, kerajaan surga bukanlah suatu
kelompok rahasia. Jadi kita ini ada di dalam sebuah kerajaan, oh ini sebuah rahasia. Bagi kita ya, sebagai orang yang percaya, yakin bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang ingin Dia kerjakan dalam hidup kita. Sehingga itu tidak lagi menjadi sebuah rahasia di dalam kehidupan kita karena kita diberitahu. Nah, misalnya seperti Tuhan Yesus. Ketika Ia melakukan perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan ajaib, ya. Dia menyembuhkan orang sakit disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan, ya. Dia bisa berjalan di atas air, dia bisa memberi makan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, ya, kepada 5.000 orang. Ya. Itu perkara ajaib bagi kita yang tidak mengerti. Tapi bagi Tuhan Yesus itu ajaib nggak bagi Tuhan Yesus? Wong Dia tahu, Dia yang melakukan. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, pasti Tuhan akan memberitahukan kepada kita perkara-perkara ajaib, ya. Karena kita terkoneksi dengan Tuhan dan Tuhan yang memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang Dia mau lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mengetahui sesuatu dan kita lakukan dan itu terjadi, itu bukan rahasia lagi dalam kehidupan kita karena kita sudah mengetahuinya. Bahkan kan Tuhan Yesus ya dikatakan bahwa di dalam kitab Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 itu di mana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Dia berbicara kepada murid-muridnya, berbicara kepada kita. Dia katakan, barang siapa percaya kepadanya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara percaya nggak saudara bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan? Halo? Percaya nggak? Saudara bisa melakukan kedahsyatan, bisa berjumpa dengan orang sakit, saudara tumpang tangan orang sakit itu sembuh? Percaya? Pak David, zaman sekarang susah. Ini corona mana bisa. Kalau percaya udah datang ke ke Jakarta deh, ke Wisma Atlet ya. Biar praktekkan kuasa Tuhan gitu ya. Halo? Ada yang mau diutus ke sana? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tetap yakin, percaya. Ketika kita bertemu dengan orang sakit, kita harus doakan mereka. Soal sembuh, Tuhan punya tanggung jawab, bukan kita yang tanggung jawab. Pernah doakan orang sakit? Ada yang doakan orang sakit? Dan orang sakit itu enggak sembuh, malah game over. Nah, ada yang ketawa, berarti ada yang tahu, bahkan mungkin melakukannya. Udah berdoa di dalam nama Yesus, udah tumpang tangan enggak mempan, tumpang apa lagi? Bukan tumpang kaki, nggak diajarkan dalam firman Tuhan. Tumpang kaki, ya. Udah tumpang tangan tapi belum sembuh-sembuh. Bahkan dia berdoa dalam nama Yesus, sembuh. Oh, nggak sembuh. Tapi ada yang berdoa, dia bilang katanya orang baru, dia berdoa, orang baru percaya, diajari nama kakak rohaninya. Dia bilang, udahlah kita datang ke rumah sakit, kita doakan orang sakit gitu kan. Akhirnya dia berdoa, orang yang sakit itu didoakan. Dia toel gitu kan, temannya dia bilang, ayo kamu yang berdoa. Ini dia lagi dilatih gitu kan, dia berdoa. Wah enggak kak, saya nggak bisa ngomong. Lah ini baru ngomong katanya, nggak bisa ngomong tapi baru kesan ngomong gitu kan.
Akhirnya karena didesak terus, akhirnya dia berdoa kan. Dia berdoa, akhirnya dia tumpang tangan. Dia tumpang tangan, dia berdoa sambil ya terbata-bata karena enggak lancar. Dia bilang, di dalam nama Yesus, aku berdoa, oleh bulir-bulirnya sembuh. Nah, jadi pas dia bilang oleh bulir, dia mau ingat bilur, terucap bulir. Bisa loh Bapak Ibu Saudara, karena ada dua kata yang mirip. Dia mau ingat bilur tapi yang terucap bulir. Selesai berdoa ditowel sama kakak rohaninya, kamu salah berdoa. Bilur bukan bulir. Masa Kak begitu? Saya ngomongnya begitu ya? Ya iya, kamu tadi ngomongnya bulir bukan bilur. Harusnya bilur. Bilur Yesus yang menyembuhkan bukan bulir ya. Bilur Yesus yang menyembuhkan. Terus dia berkelit lagi, udah salah masih berkelit lagi, itulah orang kebanyakan gitu kan. Nggak mau disalahkan, akhirnya dia bilang, oh gitu ya. Tapi Kak, oleh bulir aja bisa sembuh ya. Apalagi bilur Yesus katanya. Nah jadi sebenarnya yang terpenting itu keinginan. Nah Bapak Ibu Saudara, yang penting kita percaya kepada Yesus, dikatakan sesungguhnya barang siapa percaya maka dia bisa melakukan hal-hal yang besar. Apapun yang menjadi masalah kita, persoalan pergumulan di dalam kehidupan kita. Ingat, percaya kepada Yesus maka itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Apa yang diinginkan hatimu di dalam dikatakan firman Tuhan, itu terjadi. Ya, apa yang diinginkan hatimu, tapi ingat, yang diinginkan hati kita itu harus sepadan dengan rencana Tuhan, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, keinginan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, gerejanya atau kita sebagai gerejanya atau jemaatnya termasuk kita semua, ya, dikatakan kan di sini bahwa kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Namun Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari ayat firman Tuhan ini, kita bisa melakukannya itu ternyata ada kuncinya. Jadi Tuhan suruh kita melakukan, tapi Tuhan juga itu memberitahukan kuncinya. Supaya kita bisa melakukan hal-hal itu harus gunakan kunci. Nah kuncinya sebenarnya dia katakan di sini kan. Ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kuncinya untuk membuka ya gudang sorgawi ya itu adalah tiga huruf DOA ya, 3 kata supaya terbuka itu gudang sorga itu bisa terbuka, apa yang kita butuhkan itu ada di gudang sorgawi ya. Doa dikatakan Bapa dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapakku dipermuliakan dalam namaku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, jadi kita harus meminta kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Jadi harus menggunakan nama Yesus. Makanya kita berkata nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama yang dahsyat. Ketika engkau membutuhkan pertolongan, nama Yesus, berseru kepada nama Yesus, pasti engkau akan mengalami pembelaan Tuhan. Saya teringat ketika saya masih muda pada waktu itu, ya, sebelum saya menikah, jauh sebelum saya menikah, ya, saya masih usia SMA pada waktu itu, ya. Ketika saya bertamu di kampung tetangga, ada seorang yang teler datang, seorang yang mabuk datang mendekati saya. Dan dia ingin berkenalan. Ketika dia ingin berkenalan, dia saya kasih tangan kanan, dia kasih tangan kiri. Kemudian tangan kanannya naik ke atas dan mau menusuk pisau itu ke arah kepala saya. Ya, ketika dia mau menusuk, saya langsung teringat apa kata orang tua saya. Kata orang tua saya, mama saya mengajarkan kepada saya, kalau kita berada di dalam bahaya, berseru di dalam nama Yesus karena nama Yesus berkuasa. Akhirnya saya bilang,
dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Langsung terjatuh orangnya. Nah, kemudian teman saya berkata, wah dia kaget makanya dia jatuh katanya kan. Karena dia sudah teler, dia dengar kata saya, teriakan saya, dia jatuh karena teler. Tapi saya berkata bukan. Banyak juga orang teler itu bisa langsung, ya, kalau dia sudah mabuk kan bisa nusuk, akhirnya kena. Nah Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jadi itu adalah kuncinya ya, untuk membuka gudang sorgawi. Bapak Ibu Saudara, kita lihat Bapak Ibu Saudara tentang pokok-pokok dasar tentang kunci. Karena kita ingin tahu ya, kunci kita harus tahu. Karena dengan kunci kita bisa membuka apa yang kita inginkan ya. Kunci mewakili otoritas atau kekuasaan Bapak Ibu Saudara. Jadi jika kita mempunyai sebuah kunci untuk suatu tempat, berarti kita memiliki kekuasaan untuk bertindak terhadap tempat itu. Jadi misalnya saya punya kunci nih, kunci ini kunci rumah ya. Ketika saya memiliki kunci rumah itu, maka saya punya otoritas. Ya, saya punya kekuasaan. Karena saya berkuasa ya, saya bisa masuk gitu ya. Saya bisa buka yang mana yang perlu dibuka ya. Yang saya misalnya mau ambil pakaian, buka, kalau lemari itu dikunci ya dibuka gitu kan. Atau mungkin saya mau butuh uang, ada brankas di rumah, tinggal buka kuncinya kan, tinggal pakai kunci buka. Nah, tinggal kita nikmati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita punya kuasa, kita punya otoritas. Jadi kita sebenarnya kebahagiaan hidup kita, itu kita yang menentukan di dalam kehidupan kita. Bukan ditentukan oleh orang lain. Kebahagiaan hidup saya bukan ditentukan oleh suami saya. Kebahagiaan hidup saya bukan ditentukan oleh istri saya. Kebahagiaan saya bukan ditentukan oleh anak-anak saya. Dan tidak ditentukan oleh siapapun, tapi saya yang menentukan kebahagiaan saya. Dengan cara bagaimana? Lihat. Ketahui kebenaran firman Tuhan. Ya. Orang kepingin berbahagia. Tapi tergantung dari dia, mau berbahagia apa enggak, dia punya otoritas. Ya. Karena kembali kita ingat, hak bebas. Ya, kita diberikan kehendak bebas di dalam kehidupan kita. Terserah mau memilih mana. Ya, mau nurut firman atau tidak terserah kita. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kita punya kehendak untuk mengatur ya rumah kita, mau lihat apa yang kita ingin kita nikmati, ya itu terserah kita. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kita melihat di dalam kitab Matius 16 ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus bukan saja berkata kepada Petrus, tetapi dia berkata kepada kita semua. Bahwa aku memberikan kepadamu kunci kerajaan sorga, dengan kata lain Yesus memberikan otoritas di sorga, yaitu otoritas yang sama seperti Yesus miliki, diberikan kepada kita. Jadi kita punya kuasa enggak? Kita punya otoritas enggak di dalam kehidupan kita? Ya ada. Ada yang bilang sama dengan Yesus miliki. Wah, ini apakah kita berkata kita ini adalah Tuhan atau melebihi itu? Bukan. Ini masalah pendelegasian ya. Otoritas di dunia itu diberikan kepada kita ya. Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk melakukan hal yang ingin kita lakukan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahkan kalau kita lihat di dalam kitab
firman Tuhan yang kita bacakan tadi bahwa apa? Kita bisa melakukan hal yang bahkan lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Apakah kita melebihi Yesus? Bukan. Tapi itu janjinya untuk kita bisa memanifestasikan kuasa Tuhan melalui kehidupan kita. Karena kita ini adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memanifestasikan kuasa Tuhan. Dan kenapa dia bilang bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar? Karena Tuhan berjanji, Dia kirimkan Roh Kudus kepada kita. Dan saya yakin dan percaya kita semua sudah punya Roh Kudus, amin. Kalau kita berkata kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita mempunyai keberanian di dalam kehidupan kita untuk melakukan perkara-perkara besar. Dan kita tidak akan diikat atau dikurung oleh sebuah kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kita menjalani kehidupan kita ini, kita tetap memiliki sebuah keyakinan yang pasti di dalam kehidupan kita. Dan kita tetap terus melangkah dengan pasti. Karena kita melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita sesuai dengan janjinya. Kita tidak perlu takut di dalam kehidupan kita dalam menghadapi situasi dan kondisi sulit. Karena janjinya Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kalau Dia menyertai kita dan kita tahu Dia adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa, Dia perkasa, ngapain kita takut? Ya, pasti Dia akan menolong kita. Ya, dan Dia adalah Allah yang memberikan kepada kita kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Jadi pokok dasar tentang kunci yang kedua, kita lihat kunci itu mewakili jalan masuk. Ya. Kunci mewakili jalan masuk. Jadi kunci memberi kita jalan masuk secara mudah dan cepat. Ya. Rahasianya adalah mengetahui apa yang dapat dibuka dan dengan kunci tersebut. Jadi itu rahasianya. Ya. Itu dengan cepat. Kalau kita butuh sesuatu yang ada di rumah kita, yang di dalam lemari. Nah, supaya cepat itu bisa terbuka ya kita harus gunakan kuncinya. Kalau dia terkunci kan, kita harus menggunakan kunci. Jadi dengan kita menggunakan kunci itu merupakan jalan masuk untuk kita menikmati hal-hal yang kita rindukan. Hal-hal yang kita inginkan ya. Yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu tidak merencanakan kita itu menikmati hal-hal yang buruk. Tuhan selalu merindukan kita mengalami hal-hal yang baik. Tetapi kalau kita mengalami hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita, terkadang kita harus koreksi di dalam diri kita, kita harus introspeksi. Karena terkadang kita mengalami hal yang buruk karena masalah keakuan kita, ya. Masalah diri kita sendiri, ya. Bukan karena masalahnya Tuhan. Tuhan tidak pernah bermasalah dengan kita. Kita yang sering bermasalah dengan Tuhan. Karena kita merasa Tuhan tidak menolong kita. Kita merasa Tuhan tidak peduli dengan kita. Padahal Tuhan itu gak usah, jangankan kita berseru kepada Dia, memang kerinduannya untuk memberikan kita kenikmatan. Memberi kita kesenangan. Membuat kita sukacita. Tapi terkadang kita gak bisa sukacita karena permasalahan pergumulan yang kita hadapi. Makanya Tuhan berbicara kepada orang yang percaya kepada Yesus melalui Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku berkata bersukacitalah. Tadi aja leadernya berkata, ya kita nyanyikan lagi, jangan sampai sukacita hilang hanya gara-gara nada lagunya itu terlalu tinggi tadi ya. Jadi kita diminta, ayo kita nyanyi lagi dengan sukacita. Ya, jadi leader aja kepingin kita bersukacita gitu kan. Apalagi Yesus Tuhan kita. Dia merindukan kita semua datang di tempat ini, duduk, diam, dengar firman Tuhan ya, dengan wajah yang penuh sukacita. Haleluya. Saudara punya sukacita? Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kunci mewakili jalan masuk. Kunci kerajaan sorga memberi kita jalan masuk secara langsung
ke semua sumber surga. Ya kan? Jadi kalau kita, makanya ini firman Tuhan, ini yang menjadi kunci di dalam kehidupan kita, ya, yang kita gunakan, tinggal kita minta kepada Tuhan. Ya, kita harus tahu firman Tuhan ini yang harus kita ketahui, sehingga kalau kita tahu, kuncinya apa? Kita tinggal berseru kepada Tuhan. Ya, kita tinggal berseru, Tuhan, tolong aku Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Ya. Tuhan, aku ingin menikmati kebahagiaan hidup. Ya, kita baca firman Tuhan, ya, tentang kebahagiaan. Kebahagiaan hidup bukan berarti kita harus punya banyak duit baru bisa berbahagia. Kalau saya sudah berhasil, itu bahagia. Punya rumah yang mewah, itu bahagia. Punya mobil yang mewah, itu bahagia. Bukan. Firman Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita orang yang takut akan Tuhan, tentu kita akan selalu dekat dengan Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan yang akan memberikan pengetahuan kepada kita tentang kunci apa yang harus kita gunakan. Misalnya di dalam kehidupan keluarga terjadi konflik, ya, berantem lulu dalam kehidupan keluarga. Nah, bagaimana supaya boleh saja ada konflik tapi tidak ada pertengkaran? Nah, ikuti acara Pasutri setiap Jumat. Tapi itu materi yang sudah berlalu ya. Nah, ada materi-materi yang akan datang, Bapak Ibu Saudara bisa ikuti. Jadi di situ kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi konflik tanpa pertengkaran. Bisa enggak? Ya bisa. Karena firman Tuhan berkata, kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, nah hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan tidak merindukan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini ya. Nah, maksudnya di sini ada contohnya sebenarnya ya. Bagaimana kita mempunyai akses ya, jalan masuk kepada penyediaan dari kerajaan sorga. Nah, di sini ada contoh dari Nabi Elisa. Dia mempunyai maksudnya hamba dari Nabi Elisa, dia mempunyai ketakutan dengan apa yang ia lihat di sekelilingnya. Ia ketakutan karena tidak mempunyai sebuah kunci, berbeda dengan Elisa yang mempunyai kunci untuk membuka sorga dan mendatangkan sekumpulan besar malaikat untuk melindungi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 18, di situ dikisahkan tentang bagaimana orang Israel dan orang Aram itu berperang, ya. Nah, kemudian dikatakan di situ pada suatu hari, ya, pagi-pagi itu bujangnya Elisa dia bangun pagi-pagi dan dia melihat musuh mereka itu sudah mengelilingi mereka di perkemahan. Itu banyak, ya. Kemudian dia menjadi takut tentu. Makanya dia berkata kepada Elisa, celaka kita, celaka gitu kan. Dia berkata kepadanya, celaka kenapa? Dia melihat musuh yang mengelilingi mereka itu banyak sekali. Tetapi beda dengan Elisa. Kenapa? Elisa memiliki kunci ya yang untuk digunakan. Jadi dia bilang, udahlah nggak usah takut gitu kan. Ketika dia berdoa nih Elisa. Ketika dia berdoa supaya terbuka matanya si bujangnya itu, hambanya itu, maka dibukalah mata si hamba itu atau bujangnya itu, dia melihat. Itu di pegunungan ada banyak malaikat yang mengelilingi mereka. Dan kereta berapi katanya itu mengelilingi mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka ada di dalam
perlindungan Tuhan. Jadi Elisa mah tenang-tenang aja. Itu ada banyak musuhnya tapi dia tenang aja. Karena apa? Dia tahu ada perlindungan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Masalah apapun yang kita hadapi tenang aja. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pasti tenang. Kita nggak akan gegabah. Kita akan tetap terus. Ya yang penting apa? Berdoa. Karena kuncinya adalah doa. Ya, berdoa. Jadi ketika Elisa berdoa, maka terbukalah mata bujangnya. Ketika dia berdoa agar supaya tentara-tentara orang Aram itu dibutakan, mereka dibutakan. Jadi apa yang diinginkan Elisa terjadi. Karena apa? Dia melakukannya melalui doa. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kita semua merindukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, tapi kita datang kepada Tuhan. Nah ini hal yang ketiga, ini kunci kepemilikan. Ya, ini kunci kepemilikan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kepemilikan ini berbicara tentang kunci memberi kita kepemilikan yang sah. Sehingga kita dapat membuka dan masuk menggunakan kunci tersebut. Dengan demikian, saat kita mempunyai kunci kerajaan sorga, kita mempunyai kepemilikan sorga di bumi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada kita. Ya, jadi apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kita ikat di sorga itu terikat di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara itu berbicara tentang apa yang kita minta kepada Tuhan, sorga akan berespon. Sorga akan bereaksi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi pergumulanmu Bapak Ibu Saudara pada hari-hari ini. Ya, percayalah bahwa Tuhan akan selalu merespon kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita berada di dalam keterpurukan. Ya. Yang penting kita tahu kuncinya, walaupun kita ada di dalam situasi dan kondisi yang susah, dia akan tetap memberikan sukacita dalam hidup kita. Jangan sampai udah kondisi begitu kita akhirnya kita hidup dengan keluhan-keluhan. Orang yang banyak mengeluh tidak akan bisa mengubah kehidupannya. Apakah dengan banyak mengeluh kita bisa mengubah hidup kita? Tumpukan cucian sudah menumpuk. Banyak kita mengeluh. Apa? Tiba-tiba cuciannya selesai, cuci sendiri. Bapak Ibu Saudara. Hari sudah siang, kita belum masak gitu kan. Ngeluh. Apa? Tiba-tiba masak sendiri gitu. Enggak, kita harus bereaksi. Ya, melakukan apa yang harus kita lakukan. Lakukan apa yang harus kita lakukan dan Tuhan akan lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan kita tahu bahwa ini Tuhan sudah kasih tahu kok, kita tinggal menggunakannya, kita tinggal menikmatinya. Yang penting kita berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan karena itu adalah kuncinya. Ya. Kalau kita udah berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Semua janji-janji Tuhan itu merupakan hak untuk kita alami di dalam kehidupan kita. Kita berhak untuk menerima sukacita, kita berhak untuk menerima pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita karena itu adalah janji-janji Tuhan. Oleh karena itu, mari belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ketahui kebenaran firman Tuhan, ketika kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan, itulah yang menjadi pokok kunci di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu, itu firman Tuhan ini yang memberi otoritas yang tertinggi. Dia punya kuasa yang luar biasa. Dia akan membawa kita ya menjadi pintu masuk di dalam janji-janji Tuhan. Dan kita tahu bahwa semua janji Tuhan itu sudah menjadi hak milik kita yang Tuhan janjikan kepada kita, tinggal kita nikmati. Yang penting kita sampaikan kepada Tuhan apa yang kita mau. Tinggal Tuhan kasih dan kita nikmati. Jadi itu tergantung dari kita bagaimana kita mengendalikan janji-janji Tuhan. Kunci itu kita bisa
Kita yang mengendalikan semuanya, ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mari kita mau bangkit berdiri, renungkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita dan Dia ingin menyatakan hal-hal yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita mau memahami konsep kunci kerajaan surga. Ingat bahwa kita sudah ada di dalam kerajaan Allah di muka bumi. Tuhan yang memerintah hidup kita karena kita percaya kepadanya. Maka ingat, Tuhan memberikan kunci kerajaan Allah. Kebenaran Allah sudah diberikan kepada kita yang menjadi kunci untuk bisa kita menikmati segala janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Tinggal kita ketahui dan praktekkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya sekedar tahu tetapi tidak mempraktekkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa hidup kita mengalami hal yang luar biasa. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan mengalami kasih dan kuasa. Janji-janji Tuhan Dia akan genapi dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Engkau Allah yang dahsyat, Engkau ada bersama dengan kami pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terus dibawa dalam satu pemikiran besar Tuhan dalam kehidupan kita. Pikiran besar Tuhan merancang atau memberi konsep tentang kunci kerajaan surga. Kunci surga diberikan kepada siapa? Kepada gerejanya. Gerejanya itu saudara dan saya. Gerejanya kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kuncinya ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara membuka? Yaitu dengan doa-doa yang ada. Doa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan merupakan kunci untuk membuka pintu-pintu yang belum kita nikmati, pintu-pintu yang belum kita lihat dengan jelas. Karena kunci mewakili otoritas, hak untuk kita bertindak. Ketika saudara mau bertindak, maka gunakanlah kunci itu karena saudara punya otoritas. Kunci juga mewakili bagaimana jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Kunci bagaimana kita masuk menikmati janji-janji Tuhan. Melihat bagaimana perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Gunakanlah kunci itu. Dia selalu punya cara untuk menolong saudara. Dia selalu punya jalan untuk memberi jalan keluar bagi kehidupan kita. Naikkan pujian ini dengan iman saudara. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan banyak perkara untuk kita. Haleluya Yesus. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara
punya cara Kami percaya untuk jalan-jalan menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Engkau punya jalan, Engkau punya banyak jalan, Engkau punya banyak cara. Bagaimana menolong kami, bagaimana membebaskan kami, bagaimana menyelamatkan Tuhan. Kami percaya akan keajaiban-Mu, akan kedahsyatan-Mu, akan kemahakuasaan Tuhan. Mari kita gunakan kunci itu. Kita gunakan kunci itu. Sekarang saudara, apa yang saudara butuhkan di dalam doa, apa yang saudara butuhkan dalam kehidupan saudara, gunakan kunci itu. Berdoa, berdoa saat ini, berdoa. Haleluya, doakan, minta kepada Tuhan, buka kunci kerajaan surga itu, buka, buka saat ini. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Berdoa, minta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, buka kuncimu, buka saat ini juga. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, kami percaya pada keajaiban kedahsyatan-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup membukakan jalan, Engkau yang sanggup membukakan jalan yang buntu sekalipun Tuhan. Engkau yang sanggup memberikan jalan keluar, Engkau yang sanggup memberikan pemulihan, Engkau yang sanggup memberikan jalan-jalan yang lain Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau banyak cara, Engkau banyak cara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, dan berkata, sebagaimana apa yang Kau katakan dalam kebenaran firman-Mu, minta maka akan diberi, cari maka akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan. Kami saat ini mencari Engkau Tuhan, kami saat ini meminta Engkau Tuhan, kami saat ini mengetuk pintu kerajaan surga untuk dibukakan, karena kunci itu ada dalam kehidupan kami, kunci itu ada dalam kehidupan kami. Kami ingin membuka apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi permasalahan kami, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan jawab, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan, oh Tuhan, jalan kelepasan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Engkau yang ajaib, Engkau yang dahsyat. Bukan hanya perkataan firman-Mu, tapi ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Ini menjadi satu hal yang nyata dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang hidup, Engkau yang dahsyat, menjadi pengalaman dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah mendengar dan Engkau sedang mempersiapkan jawaban dan memberikan jawaban dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan saat ini. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu hari demi hari menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Mari kita sama-sama kedahkan tangan di hadapan Tuhan. Kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu Tuhan, agar hari-hari kami terus diperbaharui dengan kebenaran firman-Mu, agar hidup iman percaya kami Tuhan semakin hari semakin melihat kuasa Tuhan yang dahsyat, yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, bawa roh kami menjadi roh yang terus akan takut akan Engkau. Bawa kehidupan kami untuk senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan.
Maka dari itu Tuhan, kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu, seraya bahwa kami tidak mampu. Hanya kekuatan Roh-Mu yang kudus saja yang memberikan kemampuan dalam kehidupan kami. Dan Roh-Mu yang kudus yang akan mengarahkan hidup iman percaya kami, supaya kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami terus dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih, terima kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan saudara, mencurahkan berkat-berkat di dalam kehidupan saudara, bahkan wajah kehadiran Tuhan terus senantiasa hadir dalam kehidupan saudara, menyinari kehidupan saudara, sehingga berkat-berkat secara rohani terjadi dan dicurahkan dalam kehidupan saudara. Roh saudara bukan lagi menjadi roh yang terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang tidak menentu, tapi roh saudara terus semakin hari semakin diperbaharui, semakin mengenal pribadi Allah dengan pribadi yang dahsyat itu nyata di dalam kehidupan saudara. Bukan kata pengetahuan tapi kata kebenaran menjadi pengalaman dalam kehidupan saudara. Bahkan keajaiban yang dahsyat itu terus mengalir dalam hidup saudara. Hari lepas hari menjadi bagian, bahkan menjadi satu budaya yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Terimalah berkat-berkat secara jasmani, diberkati damai dan sejahtera Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara, sehingga kehidupan saudara tidak lagi mudah mengalami ketakutan, kekhawatiran, tapi ada damai dan sejahtera Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan saudara dengan kebenaran firman-Nya. Maka firman-Nya akan menjaga, melindungi saudara. Bahkan berkat-berkat kesehatan pun menyertai hidup saudara. Dijauhkan dari segala virus-virus yang berbahaya, maka saudara akan menerima kesehatan Tuhan daripada Tuhan. Terimalah juga berkat-berkat secara ekonomi, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati pendidikan anak-anakmu, diberkati kehidupan cucu-cucumu, bahkan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara sampai Maranatha, gereja Tuhan kalian berdua. Terima dan bawalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.